budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Itu budaya. Kita sering mendengarnya ya. Terus positif. Positif itu kata-kata yang baik, kata-kata yang menginspirasi, itu adalah positif. Atau keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelok fokus mental seseorang pada yang negatif, entah itu perbuatan, entah itu tutur kata, itu yang baik-baik itu adalah positif. Jadi budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi sesuatu yang positif dibiasakan, kebiasaan atau kebajikan yang positif. Terus apa itu konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif? Ada konsep yang harus diketahui kita sebagai pendidik untuk menjalankan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin. Oke. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Kalau ada kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Tepat waktu. Terus? Kepatuhan. Kepatuhan. Apalagi? Ya, disiplin. Banyak sekali ya. Kalau kita memberikan kata disiplin itu pasti kita ke argumen ketepatan. Ya, disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri. Disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi sikap disiplin itu adalah sikap yang menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang. Jadi tidak terpaksa, tidak karena sesuatu. Disiplin itu seperti itu. Tidak ada karena ada sokongan atau ancaman, itu ada pada diri sendiri. Maaf, kebebasan ini. Disiplin itu sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari. Ya, disiplin positif itu adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Contohnya, bangun pagi itu disiplin yang positif. Buanglah sampah di tempat sampah. Itu harus setiap hari kita lakukan. Karena apa? Untuk membiasakan anak berbuat disiplin seperti itu. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi, kalau kita bicara tentang motivasi, apa yang ada di benak teman-teman? Motivasi, dorongan, terus apa lagi? Dorongan keinginan, ya. Motivasi perilaku manusia itu adalah alasan yang mendasari sikap dan perilaku manusia. Motivasi kita itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, berarti itu adalah dorongan kita untuk mendapatkan nilai yang bagus. Menurut Diane Gosen dalam bukunya
dihukum. Iya tidak? Nah, itu adalah motivasi yang pertama, motivasi eksternal, motivasi yang seharusnya itu tidak dimiliki oleh kita, tetapi karena manusiawi kita juga memiliki ketidaknyamanan atau hukuman. Kita itu melakukan sesuatu karena takut dihukum atau takut salah. Tingkatan ini adalah tingkatan yang terendah dalam motivasi. Terus yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan, oke lah, kita melakukan sesuatu karena ada hadiah. Contohnya, anak-anak nanti siapa yang maju duluan, nanti nilainya ditambah. Itu berarti melakukan sesuatu karena ada imbalannya, ada penghargaannya dari orang lain. Ini levelnya jauh di atasnya level hukuman tadi ya. Itu jauh di atasnya. Jadi kalau misalnya kita itu ada di lingkungan yang wah, kita akan melakukan sesuatu nih, pasti kita akan mendapatkan penghargaan dan seperti itu. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ini yang harusnya kita miliki dan anak-anak kita miliki. Ini adalah motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Ya, sekarang saya mau tanya, kira-kira dari ketiga motivasi ini, motivasi apa yang banyak yang sekarang ada pada diri siswa? Kira-kira motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama, ya, karena takut mendapatkan hukuman. Banyak ya. Sebagai contoh apa? Coba. Contohnya apa? Kalau takut mendapatkan hukuman? Iya, kalau tidak hafal suruh tulis banyak. Ini hafalan suratan ya, suratan Al-Quran. Kalau tidak hafal, nulis banyak. Itu ada rasa takut. Tapi kalau misalnya kita ada di level yang internal, ada di level untuk menjadi orang yang mereka inginkan, pasti tanpa disuruh dan tanpa diiming-iming atau diancam, mereka akan menjalankannya dengan senang hati. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu apa? Ya, akibat dari kita melanggar suatu aturan. Ada lagi? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi tadi seperti yang Bu Vina katakan itu, ketika kita melanggar sesuatu ada hukumannya. Tetapi hukuman itu langsung tidak terencana. Jadi apa ya? Langsung itu artinya di saat itu juga. Kamu tidak memakai sepatu ya? Sudah lari lapangan. Itu adalah hukuman karena itu spontanitas lari. Terus yang kedua ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu sudah terencana.
Misalnya, kita komunikasi dengan siswa. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Maka siswa akan menjawab, saya nulis bu, saya nulis yang ini aja, saya bersih bu, dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi ketika kita tidak mengerjakan PR, maka dia akan membersihkan WC. Itu adalah sebuah konsekuensi, karena konsekuensi itu sudah terencana. Berbeda dengan hukuman. Hukuman adalah dari guru langsung ke murid. Itu spontanitas. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah hal yang sudah terencana, sudah menjadi kesepakatan. Ada yang ketiga, restitusi. Bapak Ibu mungkin dari ketiga-tiganya yang yang kelihatannya jarang dengar itu adalah restitusi ya? Iya. Iya. Restitusi. Ini hal yang penting untuk budaya positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi, ketika anak berbuat kesalahan, maka kita menggunakan restitusi. Restitusi itu kondisi di mana kita bersama-sama dengan murid itu untuk memperbaiki kesalahan murid. Jadi setelah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi ini adalah hal yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Oke, selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada yang mau ditanyakan? Oke, contoh restitusi nanti di bagian belakang ada contohnya Pak. Nanti kita lihat contoh restitusi di belakang. Keyakinan kelas. Keyakinan itu apa sih? Keyakinan adalah apa kira-kira keyakinan? Sesuatu yang dipercaya. Terus apa lagi? Keyakinan itu untuk memberikan kita keselamatan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi bukan hanya keyakinan kelas saja yang kita miliki, seharusnya ada keyakinan sekolah juga. Keyakinan sekolah itu, kalau keyakinan kelas itu kan antara wali kelas atau guru dan juga siswa. Tetapi kalau keyakinan sekolah itu antara warga sekolah dan juga siswa. Warga sekolah itu contohnya guru, kepala sekolah, terus ada karyawan dan juga siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu guru dan siswa. Terus ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu kira-kira sama atau beda? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, tidak
buat satu apa ya namanya, kalau misalnya gini contohnya, semuanya itu dikumpulkan, terus apa yang kamu inginkan sih di kelas itu nanti ditulis di situ. Semuanya apa yang kamu sepakati, apa yang akan kita sepakati itu ditulis. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas atau murid-murid di sekolah untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya, jadi pendapat-pendapatnya itu dijadikan satu, ditulis tanpa terkecuali. Siapapun boleh mencurahkan pendapatnya. Setelah mencatat, terus sekolah ada papan, ditaruh di papan. Terus semuanya anggota warga sekolah bisa melihat tulisannya. Berarti setelah mencatat, terus ditaruh di papan atau ditulis di papan tulis. Jadi misalnya kayak kemarin waktu saya itu keyakinan kelas itu ditaruh di sini. Siapa saja boleh menulis apa yang mereka inginkan. Terus yang ketiga itu adalah susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya berjalan di koridor. Contoh lagi, jangan membuang sampah di tempatnya. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lari-lari, maka berjalanlah yang pelan. Kata jangan itu dirubah menjadi kalimat positif. Nah, kemarin juga saya ada yang bilang, Bu, keyakinan kelasnya itu jangan bertengkar, Bu. Maka saya menulis baik sama teman atau rukun dengan teman seperti itu. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi yang pertama tadi kita udah menulis banyak, setelah itu kita tempel di sini, kita pilih-pilih kata-kata. Yang ketiga kita pilih-pilih kata-kata yang negatif menjadi positif. Terus kita tinjau lagi curahan pendapat mereka. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Bersama-sama lagi meninjau. Terus yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, ditinjau lagi. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilaksanakan diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Jadi keyakinan kelas kita buat ya. Pertama itu semuanya mencurahkan apa yang diinginkan. Setelah itu ditempel biar semua orang tahu. Setelah ditempel, ganti kata yang negatif menjadi kata yang positif. Setelah itu tinjau kembali. Setelah ditinjau baru disepakati, dipasang di dinding supaya semua orang bisa mengetahuinya. Mungkin kalau misalnya keyakinan kelas itu ada di sekeliling kita, ada di kelas kita, maka hukuman itu atau konsekuensi itu diterminimalisir ya. Nah, nanti anak itu akan saya tidak boleh melakukannya nih karena sudah ada keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelas tadi dengan keyakinan kelas. Kalau misalnya tadi, Bu, tidak boleh bertengkar dengan teman, bisa di kesepakatan kelas ditulis. Tetapi kalau dirubah lagi kata-katanya baik dengan teman, itu sudah keyakinan
kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 5 ada selalu berpikir positif, terus senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh dari keyakinan kelas. Di situ tertulis kalimat-kalimat positif. Jadi diyakinkan dengan kalimat-kalimat positif, maka anak juga akan tertanam di pikiran dan di hatinya itu kata-kata yang positif. Tidak seringkali waduh menek mengkotori tiba, lah itu kan kata-kata negatif. Kita bisa berkalimat yang positif dengan kata hati-hati, kalau manjat hati-hati, seperti itu. Itu kata yang positif. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita itu memiliki kebutuhan dasar. Apalagi anak-anak atau murid-murid kita pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga, yang keempat, kelima, iya. Yang pertama itu adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Kalau kita bicara tentang kebutuhan hidup, apa yang ada di benak kita? Makan, terus berpakaian, pendidikan, tempat tinggal, ya. Tuh. Kasihan ya. Ya, semuanya betul. Oke. Yang pertama itu adalah bersifat fisiologis yang tadi sudah kalian jawab, seperti makan, terus kesehatan, rumah, itu adalah fisiologis. Yang kedua, ini Bu Vina senyum-senyum. Yang kedua ya. Ya, yang kedua adalah kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Itu adalah kebutuhan hidup. Ya masih muda-muda ya. Semuanya lah itu merupakan kebutuhan hidup. Terus yang ketiga ada psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan atau perasaan aman. Ya, mungkin untuk anak-anak kita, murid-murid kita itu ada masih 2 ya, yaitu fisiologis dan psikologis. Untuk kebutuhan makan, berpakaian dan lain sebagainya, dan juga ada rasa aman. Yang kedua kasih sayang. Saya di sini itu berpikir satu nama. Kalau kata-kata kasih sayang, siapa itu? Murid kita, Siti. Siti itu langsung ya kasih sayang. Baca. Ya. Kalau tadi itu banyak ya, ada 3 kebutuhan hidup itu ada 3. Ada 3 yaitu fisiologis, biologis, dan psikologis. Kalau kasih sayang itu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Disayang dan diterima itu pasti ada di dalam diri
Jangankan diri siswa, kita pun itu pasti membutuhkan kasih sayang. Ya, entah itu kasih sayang dari emak, entah itu kasih sayang dari orang lain, dari murid kita sendiri pun kita sebenarnya membutuhkan kasih sayang. Berarti ada timbal balik antara guru dan murid. Selanjutnya, oh iya, kalau Mbak Sumi itu kasih sayang, kalau Mbak Sumi itu kasih sayang terhadap binatangnya. Iya, kakak mempunyai binatang peliharaan, kucing. Ini termasuk juga kasih sayang. Terus ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bu guru, aku bisa, Bu guru. Loh, aku bisa kok. Nah, itu adalah penguasaan. Mereka mau diakui kalau mereka itu bisa. Sering ya kita terjadi ya, karena apalagi anak kelas 1 kelas 2 itu kan mengakukan aku untuk diakui itu kan masih kental sekali. Beda dengan kelas 4, 5, 6 itu kadang-kadang bisa tapi belum maju lah. Tapi ini memang adalah kebutuhan hidup dan perlu diakui. Yang keempat ada kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan. Contohnya, Bu, pelajaran ini dulu lah. Bu, iya, pelajaran olahraga aja lah. Itu pilihan. Tetapi kita juga harus mengarahkan. Banyak sekali pilihan-pilihan atau kebebasan yang mereka inginkan dan kita harusnya mendengarkan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bu, jalan sehatnya jangan ke sana lah. Aku pengennya ke sini, kamu coba hal yang baru. Penasaran, tidak mau diam, kebebasan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kita pasti mempunyai hal itu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Makanya kesenangan mereka dalam hal pelajaran itu ketika pelajaran olahraga. Iya. Terus pada saat istirahat itu senang, mereka bebas bermain dan lain sebagainya. Oke. Kalau dari 5 kebutuhan hidup manusia, ada yang mau ditambahkan? Karena ini juga bukan hanya anak saja, kita juga merasakannya. Orang dewasa, anak dan lain sebagainya itu mempunyai rasa atau kebutuhan. Kita lanjut ya. Iya Kak. Kebebasan. Dari beberapa kebutuhan yang dimiliki bukan hanya anak tapi juga orang dewasa, salah satunya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini dilematis gitu ya, sebab kebebasan itu tidak selamanya harus kita penuhi. Contohnya anak kelas 3, putra itu kebutuhan nomor 4 itu besar sekali, ingin sekali punya kebebasan. Jika guru sedang serius menerangkan, ya saya butuh bebas keluar untuk mengisor kulit ataupun bermain di depan WC ataupun masuk ke kelas 1 dan sebagainya. Nah, disinilah definisi dari kebebasan yang merupakan sesuatu yang memang melekat pada manusia, bukan hanya anak-anak, tetapi juga sampai kita pun sebagai orang dewasa mempunyai kebutuhan ini. Nah,
sebagai guru kita itu mestinya harus bisa memanage bagaimana kebebasan itu bisa kebebasan yang bermuara pada tujuan pendidikan. Dalam hal ini ya sesuai dengan parsial dari pembelajaran yang kita sajikan kepada anak kita. Nah, yang bukan pertanyaan ini ya, tapi statement ini bukan pertanyaan. Jadi harapan bahwa kebebasan yang merupakan dari bagian dari kebutuhan manusia itu hendaknya kita sadari dan kita berikan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak mempunyai atau tidak bisa kita berikan yang nomor 4. Meskipun kita berikan, tetapi tetap harus kita manage supaya bagaimana kebebasan itu bisa bukan kebebasan yang kebebasan. Bukan pertanyaan tapi statement. Terima kasih Bapak. Betul sekali. Kebebasan itu bukan kita membebaskan, tapi seperti yang diajarkan Mantoro katakan bahwa kita itu menuntun bukan menuntut. Ya, kita harus menuntun anak ke keselamatan, ke jalan yang benar. Kalau misalnya mereka bebas, ya nggak masalah, bebas berpendapat, bebas berkeinginan. Tapi kita juga harus mengarahkan mereka. Kalau misalnya mereka pengen di luar saja, nah karena kita kan di sekolah itu punya aturan, punya keyakinan, terus juga belajar. Masa mau lari-larian saja? Nah, tugas kita adalah menuntun anak tersebut. Terima kasih Bapak. Ya, Terus ada restitusi 5 posisi kontrol. Tadi Bapak menanyakannya. Menanyakan. Ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Nanti ada restitusi segitiga. Restitusi. Ya, ini baru yang 5 kontrol. Nanti ada segitiga restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol terhadap siswa atau murid kita. Yang pertama, penghukum. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita itu jangan sampai. Tapi ini adalah posisi kontrol yang kita pelajari. Biasanya penghukum itu mereka itu melakukan hukuman fisik atau verbal dan suaranya itu keras. Beras terus menuju kamu. Itu kamu verbal ya. Fisik juga ada itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Seorang membuat rasa bersalah akan bicara dengan nada terang, condong lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan itu menusuk. Yang membuat anak itu tidak seperti yang di hukuman tadi itu menunjuk-nunjuk suaranya keras. Tapi kalau ini itu merasa lemah lembut, tetapi membuat anak itu down. Jadi merasa anak itu banyak salah, jadi merasa anak itu gagal. Jadi ya benar-benar salah seperti itu. Yang ketiga itu teman. Kadang-kadang kita juga menjadi teman ya. Tapi di sini dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada yang lemah agak. Kita sering ya berada di posisi teman. Terus pemantau, posisi pemantau mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Jadi data-data itu kita ambil misalnya ada anak dilaporkan bersalah. Kita cari tahu sama teman-teman yang lain, apa betul seperti itu? Itulah pemantau. Kita juga sering melakukannya ya. Dan yang terakhir ini adalah posisi yang harusnya kita miliki, yaitu manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk
itu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mencerahkan masalah. Memecahkan masalah. Jadi manajer ini melibatkan murid untuk sama-sama mencari solusi dan memecahkan masalah. Yang nantinya kita juga akan belajar tentang segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Saya mempunyai video tentang contoh penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jelas ya? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa Ya, coba? itu kan marah-marah ya, nadanya tinggi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Ini kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, itu pergi penghukum. sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dan juga akan melaksanakannya berulang-ulang. Biasanya seperti itu. Di posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu Lembut, sudah lebih lembut, ya? tapi nyindir ya. Dia kena. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala Nah, sekolah. kan Sana cepat. kata-katanya itu Maaf ya, Bu. Maaf. iya, buat anak itu merasa menyesal. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren,
yang lebih ramah. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berhubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan nilai Masih eksternal. tertentu. Di sini guru absennya, sehingga jalan waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi yang seharusnya kita miliki, yaitu posisi manajer. Sampai hafal ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Terus belajar gurunya itu Ya, cepat. sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu. Menanyakan bagaimana solusi terbaiknya dulu. Kamu keyakinan sekolah yang mana yang Menanyakan keyakinan sekolah. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana laporan Dari berbagai solusinya, masalah keterlambatan ini? menanyakan bagaimana solusinya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dalam memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak, Jadi kelima yang memang harus dimiliki itu memang manajer. Yang sama sekali tidak boleh dimiliki itu nomor 1 dan nomor 2, yaitu apa tadi? Menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau teman, pemantau dan juga manajer itu boleh, tetapi memang yang lebih baik itu adalah posisi manajer. Tadi kita sudah lihat video yang menunjukkan manajer itu anak ditanya bagaimana, terus keyakinan apa yang dilanggar, terus apa lagi tadi? Iya, memperbaikinya. Bagaimana jadi anak itu diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Dia tahu dia sudah merasa bersalah, tetapi dia diberi kesempatan untuk memperbaiki, dan juga dia tahu kesalahannya di mana, terus dia dipersilakan untuk memperbaiki. Nah, di sini setelah ada posisi lima kontrol itu manajer, kita ke restitusi segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penjelasan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bermaksud untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Oleh sebab itu, guru harus menghindari mengkritik murid yang berada pada fase ini. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Itu contoh kalimatnya ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Itu salah satu kalimat pada menstabilkan identitas adalah membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Terus apa lagi ya Bu Vina? Manusia tidak ada yang sempurna. Terus apa lagi? Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak terlalu peduli pada kesalahanmu karena lebih fokus mencari pemecahan masalahmu. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Terima kasih Bu Vina. Itu salah satu atau banyaknya contoh pertanyaan itu untuk menstabilkan identitas. Ada lagi membuat kesalahan itu wajar, membuat kesalahan itu tidak apa-apa, itu hal yang manusiawi. Itu seperti itu contoh. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru juga akan menyampaikan pertanyaan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
kamu bisa saja bertindak yang gegabah dari itu. Kamu pasti melakukan karena alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Terima kasih Pak Imam. Kamu pasti melakukannya karena ada alasan. Apa alasannya? Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kita sebenarnya sering melakukan restitusi segitiga, tetapi kita tidak menyadarinya. Inilah yang namanya restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Kamu pasti punya alasannya. Apa alasannya? Tuh. Terus yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, sebagai keluarga Thomas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran nilai ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh, itu contohnya. Nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati atau kita sudah mempunyai keyakinan kelas apa yang kamu langgar, keyakinan kelas apa yang kamu belum sepakati. Terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah menanyakan keyakinan. Kemarin pada saat saya membuat segitiga restitusi juga ada videonya. Nah, dengan Aziza kelas 5. Selamat pagi, Aziza. Nah, ini stabilkan identitas. Siapa yang kamu ejek? Aulia. Kira-kira itu
segitiga restitusi ini tidak harus urut dari 1 sampai 3. Tidak apa-apa ketika kita melakukan segitiga restitusi tidak urut, tidak apa-apa. Kemarin waktu pas ada yang melaporkan bahwa ada salah satu anak menginjak temannya, waktu itu pas waktu ada Supri malah ya, saya menggunakan restitusi segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Saya menanyakan ke anak, apa alasannya? Apa alasannya? Kamu tahu itu salah? Ya, saya tahu Bu. Terus apa alasan kamu? Karena dia duluan yang mengejek saya. Jadi saya alasan dia itu karena dia itu diejek, jadi dia deket tapi ya. Jadi itu udah saya katakan kok bisa sih salah kayak gitu kan. Masalahnya seperti itu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya mau minta maaf, kamu punya keyakinan keras kan? Apa yang kamu langgar? Ya tidak menghormati. Terus juga tidak akur, harusnya kan akur sama teman. Ya. Terus kamu mau melakukannya lagi tidak? Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya, walaupun memang terkadang anak itu akan melakukannya lagi, setidaknya dia sudah mengatakan saya tidak akan melakukannya lagi. Maka di dalam dirinya sedikit demi sedikit dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, dari penjelasan saya tentang budaya positif, ada hal yang mau ditanyakan. Pada dasarnya budaya positif itu memang harus ada, bukan hanya di sekolahan saja, tetapi di lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat juga harus ada budaya positifnya. Setidaknya kita yang verbalnya dulu saja kita melaksanakannya, contohnya dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang menginspirasi. Saya tidak mau lah, saya nggak bisa, saya nggak mau lomba, saya nggak bisa. Ya fungsinya latihan untuk apa? Kan untuk kita bisa. Nah kita motivasi motivasi ke anak itu kan masih membutuhkan motivasi eksternal. Jadi nanti dia termotivasi sendiri menjadi motivasi internal. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Vina. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan di sini adalah, jadi untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Kalau berbeda itu apa bedanya? Ya, terima kasih. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu memang hampir sama dan memang ada kesamaan. Tetapi kesepakatan kelas itu kan ada kata-kata yang masih negatif. Tidak buang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas mau dijadikan keyakinan kelas, maka kata-katanya harus positif. Contohnya, yang tadi kesepakatan kelas itu tidak buang sampah sembarangan, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan keyakinan kelas itu bersifat mudah diingat. Tidak, kalimatnya tidak panjang, tetapi mudah diingat. Dan itu apa yang kita inginkan, apa yang anak inginkan itu tertulis di situ. Jadi anaknya itu maunya apa? Oh ya saya maunya inilah. Tapi kita juga harus mengarahkan. Kita harus mengarahkan ke kata-kata atau keinginan yang positif, jangan ke yang negatif. Ya seperti tadi, tidak boleh mencontoh contohnya. Kan itu masih ada kata tidak itu kan yang cenderung ke negatif. Jadi dirubah ke mengerjakan soal sendiri-sendiri seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya
baik yang mana, atau boleh dua-duanya, atau lebih baik yang keyakinan kelas karena lebih positif gitu. Intinya sebenarnya sama, tetapi kalau menurut saya sih setelah saya tahu tentang keyakinan kelas ya, itu lebih cenderung ke keyakinan kelas karena kata-katanya itu lebih positif. Nah, terus lebih ringkas apa ya? Kan misalnya sopan, terus buang sampah pada tempatnya, gitu kan lebih ringkas. Kalau kesepakatan kelas dulu juga pernah ya, itu saya buat itu agak panjang memang daripada keyakinan kelas. Ya, dan biasa dibagi. Ya. Kalau misalnya mau dua-duanya itu aturan sekolah atau aturan kelas dengan keyakinan kelas itu boleh dua-duanya. Ya, untuk Bunayan, ya kita bisa tegas dengan anak, tetapi ketegasan itu ada batasnya, bukan seperti tadi ya menghukum, menunjuk-nunjuk, menggunakan kata yang keras, menggunakan kata yang verbal. Karena ketika anak itu rame, ada yang bisa didekati, misalnya didekati udah diam. Ada yang harus diteriak baru diam. Itu boleh, tapi kita hindari tadi menghukum atau dengan kata-kata yang keras atau kata-kata yang kasar seperti itu. Terus apa lagi tadi ya? Membatasi itu ya seperti itu tadi dengan apa ya? Kita kalau misalnya jangan teriak-teriak dengan tindakan itu lebih efektif. Ya tindakan itu bukan berarti kita apa ya jewer atau gimana, bukan. Kita dekati. Terus kamu diam, duduk ya, seperti itu. Terus kalau misalnya mungkin kalau kelas 5 itu kan bisa dengan keyakinan kelas ya. Kamu sudah buatkan kemarin keyakinan kelas. Kamu ingat atau tidak keyakinan yang kamu buat sendiri? Oh iya, nah itu dia. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 itu lama lagi kelas 3 ini yang luar biasa. Itu harus mempunyai apa ya namanya, mempunyai seperti tadi disiplinnya. Anak itu disuruh disiplin dan mungkin bisa menggunakan konsekuensi. Walaupun memang konsekuensinya itu lebih baik restitusi daripada konsekuensi, tetapi ketika itu digunakan tidak masalah. Tapi lagi-lagi lebih kecenderungan ke restitusi seperti itu. Ada lagi? Sebenarnya itu tuh menghukum ya. Menghukum itu kan tidak, tadi ada 5 proses kontrol. Kalau contohnya guru kita yang dulu itu menghukum ya, itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya beliau itu menanyakan dulu alasannya. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti itu? Harus menanyakan dulu alasannya. Tapi kalau dulu itu langsung dihukum ya, itu sebenarnya tidak boleh. Karena posisi kontrol yang baik itu yang tidak baik itu menghukum sama membuat merasa bersalah. Lebih ke karakter. Ya, karena memang untuk sekarang itu kita kembali ke Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid itu adalah kita itu sebagai petani, murid itu sebagai jagung. Iyalah harga jagung. Kita itu sebagai petani yang bisa menanamkan atau membuat tanaman itu subur atau tidak. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga guru itu menuntun, bukan menuntut. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
bisa memilih diri kita sendiri sehingga kita bisa bekerja dengan sesuai harapan dari pemerintah atau dari negara. Itu benar-benar kita itu sebenarnya sudah, menurut saya semuanya sudah melaksanakan, baik itu restitusi, kemudian menstabilkan identitas dan sebagainya, itu bagian dari 3 tahapan itu semuanya sudah, tinggal sekarang diilmui lah. Artinya apa? Apa yang sudah kita laksanakan dan merupakan sebuah keseharian itu akan bisa menjadi sesuatu yang menjadi kuat di depannya adalah dengan cara diilmui. Karena apa? Diilmui itu berarti kita tidak hanya sekedar secara insting atau naluri, tetapi ada dalam hal ini ada teori-teori secara umum yang sudah dipraktekkan oleh para pakar, oleh para ahli, sehingga insya Allah SDG kita kalau model seperti ini memberikan kita yang memang sudah pintar ya, sudah pintar sekarang itu mampu untuk bisa berkembang melalui model pendidikan seperti ini. Jadi saya sangat yakin nanti bulan Maret saya pensiun, tertinggal kayaknya hari ini berikutnya nanti semuanya akan berkembang menjadi guru-guru yang profesional, bukan hanya profesional dalam arti menerima tunjangan profesi, tapi kalau seperti ini insya Allah pendengar itu pikirannya selalu dieksplor pemikirannya, disadarkan, kemudian diajak untuk berpikir, diajak untuk mencari solusi. Meskipun ini adalah teori-teori yang baru, teori-teori dasar, artinya butuh pengembangan di lapangan. Contohnya membuat tahapan yang ketiga, itu yang mengidentifikasi itu tadi tidak semudah nanti kita menerapkan pada anak-anak kita, terutama yang belajar banget. Karena apa? Mereka mungkin akan sulit untuk kita ajak untuk berpikir kita ini menang baik kok. Misalnya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Loh, tapi kamu kan melakukan sesuatu yang bersalah. Nah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, ini kan tantangan sendiri. Apa? Guru harus bisa memotivasi bagaimana memancing siswa untuk bisa mengeluarkan idenya, pemikirannya, penuhannya, keresahannya, kegelisahannya dan sebagainya. Itu merupakan satu tantangan sendiri. Dan kalau tantangan itu bisa panjenengan jawab, bisa memecahkan itu, saya yakin panjenengan pondok itu dengan rasa puas kan. Aku ini model lunak, model dari guru, bukan hanya sekedar rutinitas patut malam. Nanti dibahasanya tanggal 1 Kelentong, ATM masuk, insya Allah berkah barokah. Karena apa? Panjenengan sudah mengeksplorasi semua kemampuan panjenengan untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional sesuai dengan apa-apa yang sudah panjenengan lakukan. Bermodalkan pemahaman-pemahaman dari berbagai macam. Kalau saya lihat ini PRM semuanya ini PRM ini ya. Dan itu mengingatkan saya bahwa itu akan pembelajaran pedagogik dulu di SPG. Itu diguyur dengan satu materi, cuma memang ini lebih lengkap, kemudian wawasan-wawasan baru berbagai macam pendapat dikemukakan, sehingga kami yang sudah lebih dulu dari mana ternyata bisa ada benang merahnya. Cuma memang tidak persis lah, tidak persis seperti itu. Cuma memang sekarang lebih dieksplor sehingga bagaimana strategi pendidikan kita itu bisa menjadi luas dan bisa dipahami. Jadi panjenengan pun sebagai guru baru dengan nuansa baru dengan model kekinian, siapapun membelinya, insya Allah nanti panjenengan akan bisa mengembangkan diri. Tadi aku diskusikan saya lihat yang diam pun bukan berarti tidak bisa, mungkin memberi kesempatan kepada yang lain. Guru ini memang paham, jadi seperti itu monggo. Jadi pelajaran apa yang disampaikan Bu Evi itu nanti coba diterapkan. Jangan kalau diterapkan tahap ketiga, gitu ya. Tahunan begitu lah. Melanggar kita ambil misalnya. Ini kalau pada orang sore Bu Evi ini dong, video ini usah semua batal-batalan saya. Nah itu nanti tantangan di lapangan. Jangan kemudian
kan begitu. Ya, sebuah solusi itu bermula dari sebuah teori, dan teori memang membutuhkan satu improvisasi. Demikian harapan saya, mudah-mudahan akan menjadi sebuah kenyataan sampai kita semuanya mempunyai guru-guru yang bisa dibanggakan oleh murid kita, wabil khusus untuk bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapak. Harapan-harapan seperti yang kemarin waktu di Lokan 0 itu kan Bapak tulis harapan nih Pak. Semoga harapannya bisa terwujud, bisa terjadi. Amin. Ya. Bismillah Pak. Saya juga harus optimis walaupun kadang-kadang drop. Dan kami yang disampaikan Bu Evi, penjelasan bisa mendahului lewat googling lah, browsing. Itu mirip-mirip betul. Ya, semuanya itu memang sudah ada di materi-materi. Modul 1.4 ya. 1.4. Nih, modul 1.4. Jadi teman-teman, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah hal yang sebenarnya sering kita lakukan, tetapi alurnya itu kadang-kadang kita tidak tahu alurnya. Sebenarnya kita juga sering diskusi, tetapi diskusi kita itu terkadang tidak menemukan titik terang, tidak menemukan titik apa yang harusnya kita lakukan sih. Terus lagi, sebenarnya kita itu sering menggunakan segitiga restitusi atau kontrol yang tadi saya jelaskan. Dan saya sendiri berharap kita bisa melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita harus optimis kita bisa. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam diskusi budaya positif. Saya katakan ini diskusi karena kita sama-sama diskusi ya. Bukan saya menyampaikan karena saya menyampaikannya saja Ibu Bapak itu sudah tahu sebenarnya. Oke, terima kasih. Salam guru bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.